Nenek Juni. Nggak, hubungan Rumah Hadi. Oh, neneknya Hadi neneknya ya? Hadi. Oke. Iya. Oke. Depan situ. Sampai sekitar jam Hadi di situ 22.30. Langsung saya ngobrol di situ sama anak-anak, habis ini mau tidur di mana? Terus saudara Kopi ngomong, udah mulai aja di rumah kontrakan saya yang kosong itu. Ya udah nanti saya duluan. Yang saya pergi itu saya, Kavi, Jaya, Supriyanto, sama Okta. Yang lain masih di situ. Ya. Pas udah itu hampir jam berapa? 22.50-an, saya Kak suruh nyamperin si Kavi, manggil kembali, cepat suruh ke sini, ambil kunci gitu kan. Terus saudara Kavi baru disusul sama Eka di situ. Pas udah itu jam 11-an mereka baru nyamperin ke kontrakan. Ya. Di situ baru Kavi yang ngambil kunci ke rumah, terus Kavi yang ngebuka. Baru kita di situ ngobrol di situ. Terus sambil itu Oji, saudara Oji itu kalau nggak salah beli gorengan. Sambil nunggu Oji beli gorengan itu, saya sama Eko sempat ngebantuin tetangga temen itu namanya Agung, bantuin ngangkat-ngangkat kangkung buat nganterin ke pasar itu. Setelah itu makan gorengan, datang terus tidur di situ. Udah. Sampai jam berapa tidur di situ? Sampai pagi. Pukul? Kalau nggak salah 6:30-an. 6:30-an. Jadi 6:30 pagi yang masih ada di rumah kontrakan Kavi siapa aja tadi? Pak RT? Hampir semua sih Pak. Siapa aja yang sebutin namanya? Saya, terus Jaya, Eko, Eka, Supri, Okta, Oji, Andre, terus Udin, Empam, seingat saya. Itu 9 orang ya, masih di situ ya. Iya. Dengan saudara saksi jadi 10 orang di situ ya. Masih bersama di situ. Lalu ketika saudara bangun pagi hari di tanggal 28 ya, jam 7 pagi tadi ya bangun ya? Iya, itu pagi-pagi itu kita dibangunin sama Pak RT. Sama Pak RT? Iya. Sama Pak Pasren? Pak Pasren. Oh. Karena ada minggu pagi itu ada acara pengajian. Jadi Pak Pasren yang membangunkan saudara? Iya. Pagi itu? Pagi. Kavinya masih bersama dengan saudara sampai pagi? Masih. Tidurnya bersama di situ? Sama. Oke. Terus selain Pak RT yang membangunkan saudara pada pagi itu, ada nggak tetangga atau siapa yang melihat saudara, atau saudara melihat siapa? Lupa saya. Saudara tidak melihat ada yang lewat, Tidak. siapa, atau ada yang jualan, atau ada yang bertanya, bersapa dengan saudara, tidak ada pagi itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Selain saudara yang nginep di situ bersama dengan Pak Pasren? Siap. Oke. Baik, saudara Hadi. Saudara tahu bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 ketika pengakuan saksi tadi ketika saudara dengan 9 rekan saudara sedang menginap, pada malam hari itu ada kejadian di flyover, saudara tahu? Tidak tahu. Pertama kali saudara mendengar kejadian itu kapan? Setelah 2 hari. Setelah 2 hari, berarti tanggal 29 Agustus. Siap. 2016. Iya. Dari siapa? Lupa, cuman ada dari warga sih. Ini Apa dari ceritanya? warga. Ada yang bilang kecelakaan, ada geng motor, begitu sih. Oh, setelah saudara mendengar berita itu, apakah saudara ingin cari tahu atau saudara cuek? Tidak. Tidak maksudnya? Cuek aja. Jadi cuek saja. Jadi saudara tidak ingin cari tahu, tidak datang ke lokasi TKP, tidak ya? Tidak. Tidak, kan biasanya orang ingin tahu kejadian di flyover kan dekat rumah tinggal saudara. Saudara datang ke tempat TKP-nya, ke tempat kejadian flyover? Tidak. Jadi saudara tidak pernah hadir di tempat flyover Tidak pernah. tersebut? Oke. Lalu sesudah tanggal 29, saudara melakukan lakukan aktivitas apa lagi dari tanggal Waktu 27? Minggu, ya kita istirahat, tidur. Istirahat. Itu tanggal 28-nya, 28. hari Minggu. Iya. 29-nya kerja di Kerja, kalau nggak salah seingat saya di Perum. Perum apa? Perumnas. Perumnas. Sebagai apa di situ kerja? Kuli Pak. Kuli. Laden. Dengan siapa saja di situ? Sama
almarhum Pak. Seingat Almarhum. saya ada almarhum saudara Ono. Ya. Terus saya lupa lagi Pak. Ada berapa orang di sana? Saudara ingat yang bekerja dengan saudara? Kalau dari teman sendiri 2 atau 3 lah. Oke. Itu saudara bekerja di Perum itu sampai kapan? Pas hampir mau ketangkap aja Pak. Pas itu setengah hari kerjanya, tanggal 31. Tanggal 31 hari apa itu? Hari Kamis, Rabu, Hari Minggu tanggal 28, 28, 29, 29, 30, 31 Kamis berarti ya. Hmm. Nah, hari Kamis, saudara itu hari terakhir kerja di tempat saudara di Perumnas. Enggak terakhir Pak. Setengah Jadi, hari. Itu setengah hari saya kerja Pak. Kenapa setengah hari saudara kerja hari itu? Padahal itu hari kerja. Iya, ya karena sudah terlalu capek banget Pak. Udah nggak bisa ini jadi setengah hari aja. Hanya saudara saja yang Nah. kerja setengah hari pada saat itu atau semua? Saya aja Pak. Saudara izin ke siapa waktu tanggal 31 Agustus itu? Nggak izin Pak, jadi ini aja. Jadi nanti bilangin ke teman gitu kan, ke almarhum nanti nggak berangkat lagi gitu setengah hari. Saudara nggak sayang ketika bekerja setengah hari dibayar hanya setengah hari tanggal 31 Agustus itu? Ya sebenarnya sayang Pak. Oh, karena alasannya capek ya? Iya Pak. Oke. Lalu sesudah tanggal 31 Agustus jam berapa saudara keluar dari tempat pekerjaan saudara? Ya habis duhur Pak, jam 1-an. Jam 1-an. Terus saudara berangkat ke mana? Di rumah itu terus hampir jam 2 atau setengah 3-an itu kita ketemu Pak sama saudara Supri, terus Jaya, Kavi di Bu Nining Pak. Di warung Bu Nining. Mm-mm. Itu yang ngajak pertama ketemu itu siapa di warung Bu Nining? Jam 2 itu, tanggal 31. Bukan ngajak sih Pak, jadi kayak spontan aja Pak. Jadi ketemu di situ. sana. Iya. Saudara datang ke warung Bu Nining tujuannya untuk apa? Main sih Pak. Untuk main. Dan Main. ya, memang biasa berkumpul di situ ya? Iya. Ya, oke. Jadi kalau nggak salah, jadi spontan aja kalau misalkan kita keluar rumah di situ ada orang, kita nyamperin gitu. Oke, dan itu memang sudah kebiasaan ya, Iya Pak. bahwa berkumpul di warungnya Bu Nining. Bu Nining. Dari pukul 14 ya, jam 2 Iya, siang ya. jam 2. Nah, terus habis itu saudara kemana? Di situ kita nginum Pak. Hmm? Di situ kita nginum. Minum. Minum. Minum apa? Minum kalau nggak salah tuak nggak tahu ciu. Oke. Dengan teman-teman saudara yang tadi. Iya. Nah, terus Ada ya sama Kavi, Jaya, sama Supriyanto. Nah habis itu, di situ habis minum tuh kita mikirnya kan, dah daripada di sini udah gitar-gitaran aja di depan SMP 11. Itu tuh hampir jam 4-an lah. yang mengajak untuk kumpul di depan SMP 11 itu pukul 16-an itu siapa? Ya bareng-bareng sih Pak. Enggak, ide pertama saudara tahu dari siapa itu? Lupa Pak, nggak tahu saya, nggak tahu dari Jaya, nggak tahu, lupa saya. Oke. Dari tanggal 28 Agustus hari Minggu sampai tanggal 31 Agustus itu berapa kali saudara berkumpul di depan atau di warungnya Bu Nining atau di SMP 11? Masih ingat saudara? Lupa Pak. Lupa. Jadi itu yang pertama sesudah dari tanggal 27 pertama atau ada lagi pertemuan lain? Nggak ada. Cuman itu? Iya Pak. Yang di warung Bu Nining atau yang di SMP 11? Yang di warung ini cuma 11 sama Pak. Jadi dari tanggal hari Minggu, walaupun saudara pulang kerja, malam hari atau sore, saudara tidak kumpul Tidak Pak. dengan rekan-rekan yang lain tidak kumpul. Tidak. Hanya Jarang. kebetulan tanggal 31 Agustus pukul 13, saya ulangi pukul 14 tadi ya. Betul ya, pukul 14 ya. Jam 2. Pukul 14 saudara main ke warungnya Bu Nining. Bu Nining. Lalu ketemu dengan Terus rekan-rekan Jaya. saudara tadi ya, lalu ada minum-minum di situ ya. Iya. Lalu saudara diajak untuk bergeser ke depan SMP 11. Negeri 11 pukul 14, betul? Jam 4. Jam 4 sore ya, ya pukul 16 ya, nah, pukul 16 gitu. Oke, lalu yang di situ kan saudara kan tadi dengan siapa aja tadi yang di Bu Nining? Bu Nining, saya, Kavi, Supriyanto, sama Jaya. Berempat. Berempat. Lalu saudara berangkat ke depan SMP 11. Iya Pak. Lalu ada lagi yang menyusul ke situ. Setelah itu kita nongkrong di situ, terus ada yang pulang kerja kan Pak, ngelihat si Eko dan pulang kerja,
sini mampir nongkrong dulu. Dia nanti nganterin saudaranya tuh si Heru kalau nggak salah, nganterin itu dulu ke rumah, baru Eko datang. Terus ada Eka datang ikut nongkrong di situ. Jadi tambah siapa? Eka, Eko terus sama Aldi itu. Aldi, Sama Saka. Udah. Sudirman. Oke. Yang itu mereka diajak atau lewat? Spontan, Pak. Spontan ya? Iya. Itu lewat mereka gabung di situ. Iya. Mereka semua ikut minum? Enggak. Yang lain enggak, Pak. Yang lain tidak minum. Yang Iya. minum siapa aja? Saya, Supri, Jaya, Kavi, Pak. 3 orang ya? 4 orang. 4 orang yang minum ya? Siap. Oke. Lalu sesudah saudara kumpul di situ ada lagi yang bergabung? Ada pas waktu itu seingat saya si Reza. Iya. Dia ikut di sana? Enggak, sempat berhenti, Pak. Nanya, Pak, pada ngapain kan gitu kan, nongkrong. Tapi nggak ikut mana? nongkrong ya? Enggak, itu sebentar, Pak. Terus dia langsung nggak tahu pergi beli makan, nggak tahu beli bakso, nggak tahu, lupa saya. Kalau Saka dengan Aldi itu kan mengantar Eka ya waktu itu? Iya. Ya, lalu mereka berdua katanya pergi beli Bensin, Pak. Ya, berapa lama itu? Kurang tahu sih, Pak, lupa, Pak. Ya Jadi, lumayan sih. habis nongkrong situ saudara nggak lihat ya itu ya? Oke. Sesudah saudara nongkrong kira-kira dari pukul 16 ya jam 4 sore, berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang? Sekitar jam 4:30 lah, Pak. Kurang lebihnya 4:30. 16.30 ya? Iya. Nah, ada mobil ya? Ada, Pak. Nah, terus bagaimana mobil itu? Di situ tiba-tiba langsung mobil berhenti aja, Pak. Oke. Berhenti. Mau pakai mobil apa itu? Warna hitam, Pak. Mobil apa saudara masih ingat? Lupa, Pak. Lupa ya? Oke. Berapa orang? Kalau nggak salah 5-an, Pak. 5 orang ya? Siap. 5 orang. Turun pertama langsung 5-5-nya atau Langsung, Pak. langsung 5? Itu berhenti, terus langsung turun, Pak. Termasuk supir berarti 5? Iya, Pak. Termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya? 5 Iya, Pak. turun. Terus sesudah itu? Situ langsung nangkap aja, Pak. Kita itu Nangkapnya maksudnya? langsung disuruh pada masuk, Pak. Ayo ikut, gitu, Pak. Masuk ke mana? Ke mobil, Pak. Ke mobil. Saudara cara untuk untuk masuk mobilnya bagaimana? Langsung diseret-seret aja, Pak. Diseretnya bagaimana? Saudara bisa praktekkan? Jadi gini, Pak, pas langsung turun langsung sini masuk gitu, Pak. Tapi ada kata kasarnya, Pak. Ada kata apa? Kasar. Kata kasar. Saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu? Lupa, Pak. Lupa. Setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu, ke mobil, ya, ke kendaraan itu, perlakuan apa yang saudara dapat? Karena di dalam mungkin kami kan habis minum, Pak. Jadi mungkin bau minuman gitu kan. Kamu habis minum? Iya, Pak. Terus ditabokin, Pak. Waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik, Siap. itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa? Belum, seingat saya, Pak. Belum ada ya. Jadi dimasukin ke dalam mobil. Dalam mobil, Pak. Di dalam mobil ditaruh di mana? Di belakang, di tengah? Belakang, Pak. Di belakang. Ada berapa orang di situ? Di situ golongan kami 8, terus supir, terus yang sebelah satunya polisi kalau nggak salah 3, nggak tahu 2, saya lupa, Pak. Semuanya di belakang? Semua golongan kami di belakang, Pak. Enggak, sama polisi 3 itu semua di belakang? Enggak, polisi 2 yang nyupir, satunya kan di depan, 2 orang di depan, yang 1 di tengah. Terus yang 2 lagi? Kan 5. Nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Saudara semua 8 itu ditaruh di belakang mobil? Iya. Terus cara duduk di belakang 8 orang bagaimana? Saudara masih ingat? Jongkok, Pak. Jongkok. Ada kursinya? Di situ nggak ada, Pak. Nggak ada kursi ya? Mobil di belakang itu nggak ada kursi ya? Di belakang Iya, itu ya? Jadi semuanya jongkok 8 Jongkok, Pak. di situ. Apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam Pas mobil? itu saya nanya, ini ada apa, Pak? Kok saya mau dibawa-bawa gini? Udah nanti aja, kamu nanti aja jelasin di kantor. Gitu, Pak. Terus hanya itu doang? Iya, Pak. Nggak ada pemukulan, nggak ada ini? Enggak, cuman ditabok aja, Pak.
ditabok. Iya Pak. Semuanya atau saudara doang? Enggak Pak, mungkin saya sendiri. Yang lain saudara Saya lihat? tidak melihat Pak. Tidak melihat Nggak ya? tahu. Saudara Iya. tidak melihat. Saudara mengalami di Gaplok Pak. selain ditempeleng ada kekerasan fisik apa lagi yang menimpa saudara di dalam mobil? Enggak ada sih Pak. Nggak ada? Itu doang yang saya rasain. Itu yang saudara rasakan. Terus saudara dibawa ke Bahwa saya ke Polresta Pak. Polresta. Sampai di Polresta, pintu mobil dibuka. Buka Pak. Oke, yang membuka polisi yang ada di dalam Dalam mobil Pak. dalam mobil itu. Lalu apa yang dialami saudara selanjutnya? Saya waktu itu langsung dibuka, langsung disuruh jalan bebek Pak. Dari depan mobil, Dari depan mobil. turun mobil ya, terus ke Jalan bebek masuk ke di situ, saya lihat baca itu ada unit narkoba. saudara membaca ada unit narkoba. Iya. Terus Di saya masuk dibawa ke ruangan situ Pak. oke. Ketika udah masuk semua, itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya Pak. Sebentar. Semua masuk ke sana, ke dalam ruangan yang unit narkoba. Iya Pak. Di dalam unit narkoba itu sesudah apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada kekerasan fisik yang menimpa saudara? Jalan jongkok Pak. Nggak ada kekerasan fisik lain lagi? Belum Pak. Ditendang, di apa nggak ada? Belum Pak. Ditempeleng tidak ada? Belum. Oke. Sampai ke unit Unit narkoba. narkoba. Sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti? Masuk Pak. Ada 8 orang ya? 8. 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi Pak. 9 sama Kavi. Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang, Kavi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ Bareng Pak. bersama dengan Kavi. Kavi Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang Yang dibawa Pak. masuk ke mobil selain Masuk ke Kavi. mobil. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes dibawa Itu ke kantor polisi, hadir cuma ngasihin kunci Pak. Kunci motor. kasih kunci motor. Saudara Lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak Pak. Tidak. Pegang juga enggak Pak? Dipegang juga tidak? Tidak. Waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan atau Tidak. baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Waktu Kavi? apa Pak? Kavi enggak Pak. Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan Iya, kunci. kunci, Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya tuh Hadi ya. iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka Pak. Oke. 8 ya. 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk. Terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang kita itu? itu udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah Pak. Di bawah, duduk Di bawah. atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok, 8-8-nya jongkok. Jongkok Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas begitu udah masuk semua aja Pak, terus langsung bawa Berapa menit Sudirman. kira-kira itu? Ya nggak lama sih Pak, semenit 2 menitan lah. Oke, langsung ya. Langsung. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya Pak. sama Jaya untuk masuk ke Beda, mana? pindah ruangan Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu Pak ruangan mananya. Enggak, Pokoknya- saudara nggak lihat di atas ada Enggak. tulisan apa? Enggak. Jadi Tidak kita udah di dalam ruangan Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya Iya. pindah ke ruangan lain. Iya, ditarik pindah Oke. ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ, Siap. ya? Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu Pak, Apanya? mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu,
Udah. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya, Tidak. tapi bisa dengar. Dengar, Pak. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema, Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Hmm. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja, Pak. Cuman nggak jauh. Cuman Nggak beda jauh, ruangan aja. tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan. Dengar, Pak. Oke, terus Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong di itu udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja, Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya, Pak. apa ya? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul, Pak. Hadi yang memukul, Eko yang menguber, Iya, Pak. itu terdengar jelas. Jelas banget, Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih, Pak. Cuman dari keterangan Jaya aja, Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu, Pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar Tidak, Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk, Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari Dari unit dalam narkoba. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada, Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih, Pak. Saudara ingat? Tidak, Pak. Tidak ingat ya? Oke. Terus? Terus habis itu kita semua langsung, Pak. Di situ kita langsung dipukulin, Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak, Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ, Pak. Ada yang di situ pakai, Pak. Nah, terus? Terus saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tah? Iya, kata saya. Terus saya pikiran saya, ini gimana pernikahan saya? Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya, Pak. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Sekitar 2 mingguan lagi, Pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis, Pak, dipukulin, Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi, saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong. Seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa, Pak? Tahu juga enggak, kejadian, kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngelihat, Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada situ. Ada di depan saudara. Iya, Ditunjukin ya.
Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Tidak diberitahu oleh orang yang Tidak. menunjukkan bapaknya siapa itu? Tidak Tidak. disebutkan namanya? Tidak, Pak. Tapi ditunjuk. Iya, Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat rame itu Rudiana, Pak. Oke, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ, Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya, Pak. Saya dibawa keluar, Pak. Sama? Sama anggota lagi, Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak, Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu, Pak. Satu. Oke, terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi, Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan itu ruangan kosong, Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan, Pak. Nah, terus Datang lagi. Baru kita disatuin lagi, Pak. disatuin lagi. Iya. Sesudah itu? Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau setengah tujuan lah. Kita itu dibawa, Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya, dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel, Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa Mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu, Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disama, Pak, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi, Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus? Terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Di situ cuman kita nggak diobatin, Pak. Cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya, Pak. Atau air kopi? Bukan, Pak. Kopi, bubuk kopi ya? Bubuk kopi, Oke. Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Berapa? Bentar, masih bisa dilanjut nggak? Kalau mau ditenangkan diri dulu nggak apa-apa, kita skor dulu. Tenangkan diri dulu ya. Majelis minta skor 5 menit boleh? Nggak apa-apa, kita kasih air minum dulu biar dia Ya, tenang. 5 menit ya. Kita lanjut ya. Ya. Ya, gitu ya Pak Adi ya. Tenangkan dulu dirinya, minum dulu di luar. Ya, di luar aja, di luar. Oke. Ya, kita skor dulu ya. 10 menit ya. Ya, tenangkan diri dulu.
Gimana? Bentar. Sudah tenang? Insya Allah yang mulia. Bisa kita lanjutkan. Siap. Kalau cabut ya, silakan menyatakan. Saudara saksi, sebelum saudara lanjutkan tadi cerita tadi, ada terlewat tadi. Ketika di depan SMP Negeri 11, ketika saudara datang lihat ada mobil berhenti, ada 5 orang turun tadi. Saudara ketika dibawa ke mobil, sebelum bawa ke mobil itu ada menunjukkan surat atau menunjukkan sesuatu atau apa pembicaraannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada surat atau apa yang ditunjukkan sama saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Hanya disuruh masuk. dalam bentuk surat kayak begini saudara tidak pernah ditunjukkan ya? Tidak ada. Oke. Lalu tiba-tiba datang hanya saudara dibawa ya? Dibawanya didorong atau di piting? Gitu, Pak. Diseret atau dipiting? Sambil share, sambil Maksudnya Pak. iya, Pak. ya? Oke. Semuanya begitu ya? Semua, Pak. Oke, lanjutkan cerita yang tadi. Saudara masuk keluar dari mana? Ruang unit narkoba dipindahkan ke Iya. masukkan sel katanya, terus tidak masuk sel tapi ke satu ruangan. Saudara lanjutkan ceritanya. Di depan penjagaan itu, Pak, yang mogul pakai gembong itu Pak Anwar. Terus kan yang terakhir itu kan kita disuruh minum air kencing, Pak. Setelah itu kita disuruh disiksa, Pak. Nunggu sampai pagi itu kita tidur di situ. Kasih makan pun kita nasi bungkus dilempar, Pak. Dilemparnya bagaimana? Dilempar aja, Pak, ke kami. Jam berapa saudara dikasih makan itu masih ingat? Setiap di situ kalau makanan pagi, siang, Nggak, sore. waktu penangkapan itu, waktu penangkapan sesudah, bukan penangkapan, waktu saudara diamankan, dibawa ke ke unit narkoba. Iya, Kan di depan SMP 11 kan kira-kira 16.30 saudara dari SMP 11. iya, Pak. Lalu ada di unit narkoba. Lalu sekitar 18.30 saudara dipindahkan ke ruangan yang lain. Yang tahanan. Ya kan itu. Dari situ jam berapa hari itu, malam itu saudara dikasih makan? Di situ kalau nggak salah isaan lah, nggak tahu sebelum itu, Pak. Berarti jam 7 ya? Jam tujuan. Jam 7-an ya? Sesuai Isa ya? Semua dikasih makan? Iya, Pak. Terus tiba-tiba ketika tadi saudara mengaku diberikan air minum, air kencing itu karena minta atau karena bagaimana? Seingat saya karena di keluarga kami itu ada yang mau minta minum, Pak. Siapa itu? Lupa, Pak. Lupa, minta minum. Minta Iya. minumnya ke siapa? Polisi, Pak. Polisi. Tapi dikasihnya itu? Iya, Pak. Sesudah dikasih itu dikasih ada air? Nggak ada, Pak. Malam itu saudara tidak minum? Tidak, Pak. Minum air kencing itu, Pak. Sampai pagi? Iya, Pak. Malamnya saudara dikasih makan lagi? Tidak, Pak. Oke, lah lanjut cerita. Sesudah dari situ? Itu makan juga kita dilempar. Nasi itu berserakan, Pak. Kita itu tidak boleh makan pakai tangan, itu tidak boleh, Pak. Langsung harus pakai mulut.
Saya diperlakukan seperti binatang banget di situ, Pak. Oke. Pagi di situ, sampai menunggu pagi, panggil lagi. Di situ kalau nggak salah jam 2-an, Jam 2 subuh ya? iya jam 2 pagian, kalau nggak salah itu kita bawa ke reskrim. Dibawa ke reskrim. Reskrim. Diapain di situ? Apa yang dilakukan? Di situ kami disuruh ngakuin pembunuhan. Di reskrim itu di depan penyidik, di depan meja atau di mana? Ada meja, Pak. Ada meja, Iya. ada penyidik di situ, ada polisi. Tidak tahu penyidik, tidak tahu. Enggak, ada berapa orang di depan saudara? Seingat saya 2, nggak tahu 1, Pak, lupa saya. Oke, itu jam 2 subuh ya, jam Iya. 2 saudara dibawa ke ruang reskrim. Iya. Lalu apa yang saudara alami di sana? Ya saya disuruh ngaku pembunuhan, Pak. Apa? Saya ngelak di situ, Pak. Nah, terus? Saya ngelak tetap juga percuma, Pak. Ngapain kamu ngelak-ngelak? Teman-teman kamu juga udah ngomong kamu yang mukul kok. Itu lihat, ada di situ papan tulis, Pak. Di situ ada keterangan semua. Di mana? Papan tulis. Papan tulis. Papan tulisnya di belakang penyidik atau di depan penyidik? Posisinya itu di belakang kita, Pak. Di sini, sebelah sini, Pak. Di samping ya? Iya. Oke. Saudara lihat di papan tulis ada apa aja di situ? Iya. Saya ngelihat, membaca, Pak. Di situ ada Eko yang nguber lah. Jadi kayak udah kayak strategi bola aja gitu. Ini perannya ini perannya ini gitu, Pak. Jadi kita ngelak juga percuma di situ. Saudara tahu sebelum saudara dipanggil ke reskrim, tadinya kan saudara bersama-sama dengan Iya. dengan 8 orang yang diamankan. Iya. Ya, yang dibawa ke kantor polisi itu ada 8 orang. Saudara yang keberapa dipanggil untuk diperiksa? Yang jam 2 subuh itu. Lupa saya, Pak. Intinya Sebelum saudara ingat siapa dulu yang dipanggil? bergantian, lupa saya, Pak. Tidak ingat. Tidak ingat ya? Tidak ingat. Oke, terus lanjutkan. Terus habis itu kita sampai pagi. Pagi itu setiap itu kan ada piket, pergantian piket, Pak. Piket polisi. Itu anggota itu masuk, Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi, Pak. Pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu dipanggil lagi, Pak. Karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas, Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya, Pak. Sebelum dibebaskan, Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang Sama, saudara Pak. alami. Sama ya. Selama sebelum dibebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama. Kalau itu kurang tahu saya. Nah, saudara bisa buka topinya, memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih, Pak. Coba diperlihatkan. Coba Pak, maju sini. Maju sini. Ayo, kita lihat. Saudara tadi mengatakan ada luka bekas gembok. Mana? Dijahit? Tidak, Pak. Hah? Tidak, yang mulia. Sudah dijahit? Tidak. Tumbuh dengan sendiri? Iya, Pak, dengan bubuk kopi, Pak. Itu merapat dengan sendiri lukanya? Siapa? Balik itu, Pak. Yang ini ditarik. Pakai lagi pecinya, Pak. Baik, saudara saksi. Itu sampai paginya saudara masih mengalami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Iya, Apa Pak. yang saudara alami? Saya dipukulin di situ, Pak. Oke. Polisi diinjak-injak. Terus maaf, yang mulia, kelamin. Ungkapkan, Hadi. Tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat saudara sampaikan.
Ayo, tahan. Tarik napas. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri, tahan napas. Setelah tenang, Supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Ah. Oh, dibakar. Iya. Ya, lanjut. Terus kita disuruh pakai balsem. Suruh diolesin pakai balsem. Terus habis itu baru kita itu mau tidur juga susah, duduk juga susah. Terus kami sudah itu baru kita dipanggil lagi ke reskrim. Terus ke reskrim itu di situ kan baru saya melihat ada Aldi bebas. Aldi juga kan dengan perlakuan sama. Pukul berapa itu Aldi bebas, saudara masih ingat? Lupa Pak. Tapi sudah ada matahari? Siangan Pak. Siangan ya, artinya matahari sudah kelihatan terik ya? Iya Pak. Oke, ya. Terus itu karena awalnya Eka bilang, "Depan jangan pukulin dia. Biar saya aja yang dipukulin." Terus Dirman bilang, "Iya Pak, dia nggak ikut-ikutan," kata Sudirman. "Kamu gimana sih? Katanya dia bilang ikutan, sekarang enggak." Dirman tetap ngomong begitu. "Enggak Pak, dia yang ikutan." Baru di situ Aldi pulang, saya berontak di situ Pak. Saya berontak, saya maju lagi Pak. Di situ ada satu anggota, saya dibawa ke ruangan. Saya itu waktu itu pakai baju PWI Pak. Baju apa? Baju PWI. Nah, ya. Sekolah, waktu masih sekolah. Di situ ditanya, "Kamu pakai baju PWI? Kamu sekolah di situ?" "Iya Pak," kata saya. "Tahun berapa?" "Angkatan 2011-2012," kata saya. "Berarti adik kelas dong," kata dia Pak. Kata saya, "Bapak tahun berapa?" "Saya tahun 2008, nggak tahu tahun berapa, saya lupa Pak." "Kenapa kamu berontak ngomong begini-begini?" "Enggak Pak, karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu Pak." Kata saya, "Kayak saya mau menceritakan yang sejujurnya Pak." Di situ saya menceritakan Pak, seperti yang tadi saya ceritakan. "Benar kamu ngomong begitu? Apa yang kamu lakukan itu tidak itu?" "Iya Pak," kata saya. "Tanyain aja anak-anak." Saya berharap yang dipanggil itu bukan Sudirman sama Jaya Pak. Tapi yang datang itu Sudirman sama Jaya lagi Pak. Baru di situ saya ngeliat dia, "Coba ceritakan sebenarnya," kata anggota. "Udah kamu diam, kamu nggak usah nengok dia, nggak usah lihat dia, nanti malah dia takut." Saya nggak ngeliat dia Pak. Terus dia tanya ke Sudirman sama Jaya, "Bener hari ini nggak ikutan, nggak tahu masalah ini?" Dia jawab, "Lama Pak." Saya tunggu jawaban itu lama. Gak lama itu dia jawab, bilang ikutan lagi Pak. Yang mengatakan ikutan lagi Sudirman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudirman Pak. Baru ditanya ke Jaya. Ya. Kalau Jaya enggak. Jaya nggak ngomong? Enggak. Oke. Baru di situ saya disuruh masuk lagi Pak, balikin lagi Ke ruangan ya? iya Pak. Oke, terus? Saya dipukulin lagi di situ Pak. Saya dipres lagi, saya digulungin lagi Pak. Terus juga saya pernah itu menandatangani, nggak tahu itu apa, karena saya ngerasa tidak kuat, nggak ditandatangan juga, kita dipukulin itu di dalam sel Pak.
suruh tanda tangan. Itu hari besoknya itu ya, saudara disuruh tanda Iya, tangan itu ya? sorenya, besok, Pak. Besok sorenya? Iya. Oke. Majelis izin kita mau tunjukkan, bisa Jara Hadi maju ke depan. Dijadikan bukti nggak? Dijadikan bukti nggak? Yang Bapak perlihatkan itu dijadikan bukti. Kalau dijadikan bukti kita perlihatkan. Kalau nggak jadikan bukti nggak jadikan kan? Ayo, nggak bisa kita perlihatkan juga. Ini kan akan dijadikan bukti. BAP kan bagaimana? Satu lembar aja, ya. Oke, nanti kita ada. Mari Pak. Ini tanda tangan kamu? Siap. Ini tanda tangan kamu ya? Iya, Pak. Ini yang waktu pagi itu kamu disuruh tanda tangan ini? Sore, Pak. Sorenya? Ini? Iya. Ini? Cuman nggak tahu itu kertas bacanya, saya tidak membaca. Sudah ada ininya atau bukan? Udah ada, Pak. Sudah ada ya? Itu di perkara nomor berapa? Perkara nomor 4. Hadi dan Cukup ya? cukup ya? Oke, jadi saudara sudah mengakui ini ada BAP di depan saya tahun 2016 tanggal 1 September 2016 dan menurut berita acara ini saudara diperiksa pukul 03 dini hari. Ya, jadi saudara Hadi menandatanganinya besok sorenya. Besoknya, Pak. Besok sorenya ya. Iya, Pak. Bukan tanggal, kan saudara diamankan 31 Agustus kan? 31, Pak. Saudara dibawa itu kan ke Polres itu tanggal Iya. 31 Agustus. Iya. Saudara jam 2 dini hari 02 saudara sempat dihadapkan ke ruangan reskrim pernah ya? Saudara ditanya. Iya, Pak. Terus saudara ada tanda tangani sesuatu jam 2.02 atau 03 dini hari tadi? Ketika saudara dibawa? Lupa, Pak. Lupa. Lupa, Pak. Tapi saudara menandatanganinya besoknya sorenya. Iya, Pak. Oke. Saudara saksi, ya ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke materi lain? Sebelum kita tanda tangan itu siangnya itu jam 2-an lah, kurang lebihnya kurang jam 2 setengah 3-an itu muncul, Pak. Muncul datangnya Rivaldi itu, Pak. Oh. Tidak kenal, Pak, saya itu, Pak, sama Jadi Rivaldi. pertama itu saudara melihat Rivaldi ada di situ? Enggak, Pak. Jadi saya dulu di situ, baru jam 2 atau setengah 3 lebar itu Rivaldi datang, Pak. Dibawa? Dibawa, Pak, Sama siapa? sama anggota, Pak. Anggota. Ada Iya. Pak Rudiana di situ? Kurang tahu, Pak, lupa, Pak. Enggak, yang ditunjukin anak siapa yang tadi itu yang saudara sampaikan di awal kesaksian saudara? Tahu enggak yang dibunuh anak siapa yang saudara ditunjukkan tadi? Lupa, Pak. Lupa ya? Oke. Saudara Rivaldi masuk ke dalam. Masuk, Pak. Terus apa yang saudara lihat dilakukan terhadap Rivaldi? Sama, Pak. Sama maksudnya? Dipukulin, Pak. Dipukulin. Awalnya suruh nanya, ini siapa? Siapa yang bawa gitu kan? Terus datang itu Sudirman, Pak. Datang Sudirman. Sudirman. Sudirman juga sama dipukulin? Sudirman waktu itu enggak, Pak. Enggak dipukulin? Tidak, Pak. Dari awal saudara dibawa dari SMP 11 sampai ke unit narkoba, terus sampai besoknya Sudirman tidak dipukulin? Tidak, Pak. Tidak pernah ketemu, Pak. Tidak pernah ketemu atau tidak pernah dipukulin? Tidak pernah ngelihat, Pak. Tidak pernah melihat? Melihat lagi, Pak. Oh, saudara tidak melihat lagi? Tidak ngelihat, Pak. Oh, jadi pas ngelihat itu pas
awal-awalnya muncul Rivaldi itu Pak. Ya, lanjut saudara, lanjutkan. Habis itu Sudirman datang kan, katanya kan Rivaldi dia yang bawa-bawa. Terus ditanya, Rivaldi kenal gak sama golanya kita di situ? Kan saya jawab di situ, nggak kenal Pak, kata saya. Ngeliat muka juga baru sekarang, gitu. Itu di situ, terus Rivaldi bareng sama kita Pak, di situ. Dirman itu, seingat saya, waktu itu beda Pak. Pas dimasukin itu di sebelah sana Pak. Oh, jadi Sudirman saudara tidak pernah lihat dipukulin ya? Tidak pernah Pak. Atau diperlakukan apa namanya, istimewa saudara melihatnya? Iya Pak. Oh, oke. Majelis, kami mau tunjukkan foto, bisa? Ya. Bisa ke depan? Ya, kita hadir. Ya, nanti kita akan laporkan. Belum, nanti kita akan. Foto apa itu? Saudara Hadi maju, bisa ke depan. Saudara melihat muka saudara yang mana ini? Siapa yang ini Pak? Ini? Iya Pak. Begitu kondisinya? Iya Pak. Ini saudara saat itu? Iya Pak. Kondisi saudara seperti ini? Iya Pak. Jadi ini bukan foto di gambar atau foto karangan? Bukan Pak. Ini asli saudara? Asli Pak. Tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 September 2016? Iya Pak. Ini foto saudara ya? Iya Pak. Kondisinya memang begitu ya? Mohon izin Pak. Tidak dari Pak. Ya, nanti kita lampirkan. Sini Om ya. Ini 66. Ya, nanti satu-satu kita potong. Jadi sekali lagi saya tanya ya, jadi ini foto adalah asli, foto saudara ya? Asli Pak. Enggak, bukan foto yang apa Bukan. namanya, dibuat-buat ya? Bukan. Oke, terima kasih. Nanti kami akan lampirkan ya Mulia. Saudara Hadi, saksi, kami ingin bertanya. Saudara mengaku saudara terpaksa atau menandatangani sesuatu, ya? Saudara tahu tidak apa yang saudara tandatangani dan Tidak keterangan tahu. apa yang saudara berikan? Tidak tahu. Tidak tahu. Ketika saudara dibawa ke kantor polisi, sampai kapan saudara didampingi oleh penasihat hukum? Dari awal kita tidak pernah didampingi sama penasihat hukum Pak. Ada polisi menawarkan untuk didampingi penasihat hukum? Kurang tahu, saya lupa Pak. Enggak, ada polisi sampaikan saudara mau didampingi penasihat hukum atau akan polisi siapkan, pernah ada penawaran itu? Saya nggak ingat Pak, lupa. Tapi pernah tanda tangan. Pernah tanda tangan? Nggak pernah dipertemukan. Oke, karena ini ada pertanyaan, apakah dalam pemeriksaan ini saudara akan didampingi oleh penasihat hukum atau advokat? Saudara jelaskan pertanyaan nomor 3 ya di BAP yang saudara tandatangani. Tidak, dalam pemeriksaan perkara ini saya akan hadapi sendiri, tidak didampingi penasihat hukum atau advokat. Itu pernyataan saudara? Bukan Pak. Bukan? Bukan Pak. Oke. Kemudian saya mau tanya, saudara saksi, saudara di dalam BAP ini menjelaskan peran masing-masing, ya. Saya bacakan apakah ini pernyataan saudara atau bukan ya. Nah, di dalam pertanyaan nomor 7 di BAP tanggal 1 September 2016 jam 3 dini hari, pertanyaan nomor 7, kapan di mana saudara melakukan pengeroyokan dan perkosaan? Jelaskan. Saya melakukan pengeroyokan perkosaan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 di belakang showroom mobil Jalan Perjuangan, Gang Situnggang, Jalan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Itu betul jawaban saudara? Bukan Pak.
Bukan. Bukan. Tapi ini saudara tanda tangani ya, ini saya hanya sampaikan. Iya. Oke, saya mau lanjutkan lagi. Saudara mengaku di dalam pertanyaan nomor 8 melakukan tindak pidana dimaksud dalam pertanyaan nomor 7 bersama dengan Sudirman, Eko Ramadhani, Supriyanto, Jaya, Eka, Dani, Andi, Andika, Peggy, alias Peron. Itu jawaban saudara? Bukan, Pak. Bukan. Saudara mengenal semua nama ini kecuali siapa yang saya sebutkan tadi? Yang saya kenal Eko, Eka, Supri, Jaya, Jaya. Ah. Saka, Aldi, terus Dirman. Nggak begitu dekat, Pak, sama Dirman. Sama Sudirman saudara tidak begitu dekat ya? Tidak, karena beda jauh umur, Pak. Di pertanyaan nomor 8, saudara mengaku melakukan tindak pidana dimaksud bersama dengan saudara Dani, saudara Andi, saudara Andika, alias Peggy, alias Peron. Di situ Saudara Peggy dan Peron, saudara kenal itu? tidak, Pak. Di situ juga saya tidak pernah menyebutkan nama-nama orang itu, Pak. Jadi saudara selama ini tidak pernah mengenal punya teman yang namanya Dani, Andi, Peggy, alias Peron? Tidak tahu, Pak. Tidak pernah punya teman namanya itu? Tidak, Pak. Dan saudara tidak pernah tahu nama itu ada di mana? Tidak tahu, Pak. Karena ini di dalam pertanyaan nomor 8 di BAP saudara, saudara mengaku melakukan tindak pidana tersebut dimaksud di atas bersama antara lain diantaranya Dani, Andi, Andika, Peggy, alias Peron. Ya. Lalu di pertanyaan nomor 9 kan saudara tanya, saudara kenal yang saudara jawab di dalam pertanyaan nomor 9 kan ada saudara jawab tidak tahu kan laki-laki yang saudara duga pukulin dan apa semua. Memang saudara tidak kenal Eki? Tidak kenal sama sekali. Dengan Vina saudara kenal? Boro-boro, Pak. Tidak pernah dengar namanya? Tidak pernah. Tidak pernah lihat mukanya sebelumnya? Tidak pernah, Pak. Oke. Kemudian di dalam pernyataan BAP saudara nomor 13, saudara menjelaskan secara gamblang penjelasan saudara secara kronologis melakukan semua itu ya bersama dengan aktor saudara Dani dan Andika, dan di situ saudara juga mengaku menyetubuhi Vina ya, kami lewat ya. Nah, di situ jadi saudara tidak pernah lakukan itu? Tidak pernah, Pak. Saudara bercerita karena pada malam hari itu tidak ada di lokasi Iya, Pak. kejadian, tapi kalian ada di Warung Budining, Pak. di warung Bu Nining. Ya. Terus saudara setelah di BAP tanggal 1 September 2016 saudara pernah diperiksa lagi di kantor polisi? Tidak, Pak. Tidak pernah. Saudara tidak pernah diperiksa tanggal Saudara pernah diperiksa di kantor polisi atau di Polda Jabar dalam hal ini tanggal 19 Oktober 2016? Kalau di Polda iya, Pak. Setelah dilimpah dari Cirebon itu, kita langsung dilimpah di Polresta itu kita sehari semalam, Pak. Saudara di Polresta di awal itu berapa lama? Sehari semalam. Sehari semalam. Lalu dibawa ke Polda. Langsung ke Polda, Pak. Di Polda itu sampai kapan? Sampai persidangan? Iya, Pak. 4 bulan kurang, Pak. Di Polda. Iya, Pak. Di Polda pernah di BAP lagi? Iya, Pak. Lalu apa yang saudara berikan pernyataannya, sama atau tidak pernyataan yang saudara berikan di Polres? Beda, Pak. Beda. Iya, Pak. Kenapa saudara memberikan keterangan yang berbeda di Polda? Karena tidak sesuai, Pak. Karena tidak sesuai. Waktu di Polda saudara sudah didampingi penasihat hukum? Iya, Pak. Siapa namanya? Pak Jogi, Pak. Pak Yogi. Saudara kenal? Tidak, Pak. Penasihat hukum itu ditunjuk oleh siapa atau siapa yang memberikannya? Kurang tahu, Pak. Tapi saudara menandatangani berita atau surat kuasa atau pemberian kuasa khusus kepada kuasa hukum itu? Ya, tahu saya ingatnya di situ datang ada sama keluarga, Pak. Sama keluarga. Awalnya. Kemudian saya ingin tanya kepada saudara, pada tanggal
2 September 2016 saudara pernah menandatangani surat kuasa kepada kantor hukum advokat pengacara Dr. J. Samsudin Saputra, partner yang dalam hal ini Bu Titin Priyanliatini SH. Kalau saudara itunya saya tidak tahu Pak. Tapi kalau untuk penandatangan merasa pernah, cuman tidak tahu di mana, dan terus kita itu tidak pernah dipertemukan Pak. Oke, majelis boleh diperlihatkan sekali lagi tanda tangannya kuasa. Ya, untuk cross check. Ya, silakan. Ini tanda tangan saudara ya? Iya Pak. Betul. Betul Pak. Dan ditandatangan tanggal 2 September 2016. Iya Pak. Penerima kuasanya salah satunya Ibu Titin Priyanliatini ya? Betul ya? Betul Pak. Ini tanda tangan saudara ya? Tapi saudara, ya silakan kembali. Tapi semenjak dari situ saudara tidak pernah bertemu dengan Ibu Titin, tidak pernah ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Akhirnya saudara tahu Ibu Titin dan bertemu Ibu Titin kapan? Lama Pak. Waktu di persidangan atau di mana? Persidangan Pak. Waktu di persidangan ya. Oke. Jadi selama di Polda di Polres saudara tidak dampingi. Di Polda sesudah 1 hari di Polres saudara dipindah di Polda. Iya Pak. Berarti antara tanggal 3 berarti saudara dipindah di Polda ya. Tanggal 2 Pak. Tanggal 2 saudara Polda. Lalu kuasa hukum itu saudara berhasil temuin Pak Yogi itu tanggal berapa? Kurang tahu Pak, lupa saya Pak. Selama waktu memberikan BAP yang di tanggal 19 Oktober 2016 itu sudah ada Pak Yogi di situ. Lupa Kuasa hukum. Sehingga pas dipindah itu nggak tahu berapa hari, nggak tahu berapa minggunya, saya lupa. Terus baru tuh ada ketemu keluarga sama pengacara Pak. Pengacara. Oke. Sesudah itu saudara memberikan keterangan yang berbeda dengan Beda, karena cabut BAP katanya Pak. saudara mencabut keterangan yang ada di Polres Cirebon Kota. di Polres Cirebon Kota tanggal 1 September 1 September 2016. Oke. Lalu di persidangan saudara menyatakan tidak mencabut BAP yang tanggal 1 September 2016 yang di Kota Cirebon. Iya Pak. Disampaikan. Sampaikan Pak. Terus apa jawaban hakim? Lupa saya Pak. Lupa ya. Iya Pak. Saudara tahu ya, di dalam putusan saudara yang dijadikan dasar adalah BAP yang saudara lakukan di Polresta Cirebon, tanggal 1 September 2016. Siap. BAP dan pencabatan pernyataan saudara di Polda Jabar tanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan peristiwa yang tadi saudara ceritakan ya, itu tidak dipergunakan. Itu yang kami ingin sampaikan. Siap. Ya. Saya pikir dari saya cukup, mungkin dari tim yang lain ada yang mau tambahkan, silakan. Oke. Saudara saksi Hadi, tadi saudara terangkan bahwa saudara pada subuh hari atau siang hari menandatangani sesuatu. Iya Pak. Apakah saudara pernah di Polres Cirebon Kota dilakukan tanya jawab? Ya, contohnya di sini ada polisi, saksi ada di depan, terus ditanya jawab. Ya tanya jawab begitu Pak, cuman kayak ngobrol kayak biasa aja Pak. Apakah polisinya ada ketak-ketik? Kurang tahu Pak. Enggak, waktu di sini kan dinyatakan bahwa saudara saksi menandatangani yang ternyata itu adalah berita acara pemeriksaan. Siap. Nah, tadi saudara saksi cerita di Polda dilakukan berita acara pemeriksaan. Kalau di Polda ada tanya jawab. Ada Pak. Kamu di depan, saksi di depan, ada polisi, ada ketak-ketik. Iya Pak. Nah, Polresta nggak ada Pak. itu nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada?
Jadi siapa kira-kira yang membuat dokumen yang ternyata ini BAP? Kurang tahu Pak. Jadi saudara saksi tidak pernah diperiksa di Polres Cirebon Kota dan dituangkan di dalam BAP. Saya itu tidak tahu diperiksa BAP itu apa, tidak tahu saya Pak. Tapi tidak pernah mengalami kejadian seperti yang di Polda, di Tidak, Polres Cirebon Kota. tidak Pak. Tidak pernah ya? Yakin ya? Oke. Saudara saksi, di dalam keterangan saudara bahwa saudara saksi itu pada saat berkumpul dari mulai Bu Nining, kemudian pindah ke nenek saksi dan kemudian ke Pasren, apakah saudara saksi pernah bertemu selain teman-teman saksi yang sekarang ini sama-sama jadi pemohon, selain Supri, selain Jaya, selain Eko, ada nggak yang orang lain yang mengetahui bahwa saksi itu ada? Ada Pak. Siapa? Ada Yahya, terus seingat saya, terus Angato, Terus? lupa lagi saya Pak. Oke. Yakin itu ya? Nanti Yakin, kita akan hadirkan di dalam persidangan ini. Oke, jadi yang perlu saksi tegaskan tadi, BAP itu tidak pernah diperiksa sama seperti di Polda, di Polres Cirebon Kota. Tidak Pak. Ya. Terus tidak ada tanya menanya gitu ya? Tidak ada Pak. Oke, terima kasih majelis, mungkin dilanjutkan yang lainnya. Ada lagi teman-teman? Ya. Izin yang mulia. Tadi menerangkan bahwa diminta tanda tangan sesuatu dan menandatanganinya dan tidak tahu persis isinya apa. Tidak tahu. Juga ditanya tidak diberitahu apakah ada penasihat hukum atau tidak. Ya. Apakah diberitahu bahwa Anda disangkakan perkara pembunuhan atau pembunuhan berencana pada saat itu? Tidak Pak. Ya kami dibilang suruh ngakuin pembunuhan aja Pak. Hanya kalimat itu yang Iya. disebutkan dan tanpa diminta. Terus lama-lama timbulnya pemerkosaan Pak. Pemeriksaan. Baik. Ya, masih cukup. Ada yang mau tambahkan? Ya. Saudara saksi, saya ingin mempertegas saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat saudara dijemput dari SMA 11 ya, Siap. dengan tidak ada memberitahukan atau memperlihatkan surat, kemudian saudara dibawa ke Polres Cirebon Kota dan kemudian di sana saudara mendapatkan penganiayaan. Pada saat itu saudara kan tidak diperiksa ya? Belum Pak. Belum diperiksa. Belum. Oke. Kemudian saudara menandatangani BAP tersebut di mana? Seingat saya di sel Pak. Di sel. Berarti saudara sempat masuk sel. Termasuk Pak. Pada saat saudara menandatangani di sel, saudara tahu tidak apa isi daripada BAP tersebut? Tidak tahu Pak. Sama sekali tidak tahu. Saudara tahu nggak bahwa BAP tersebut adalah pemeriksaan saksi atau tersangka? Tidak tahu Pak. Atau saudara sudah baca tidak? Baru bisa baca Pak. Kondisi saya juga tidak begitu Pak. Jadi sama sekali saudara tidak diberikan hak untuk membaca atau melihat BAP tersebut? Nggak bisa Pak. Saya nggak bisa baca. Posisi karena mata udah bengkak Pak. Kemudian setelah itu, ya, pada saat saudara menandatangani itu di dalam sel, ya, kemudian saudara diperiksa lagi pada jam berapa? Lupa saya Pak. Lupa ya? Lupa Pak. Berarti saudara sama sekali oleh penyidik yang baik yang menangkap maupun yang memeriksa, sama sekali saudara tidak pernah diperlihatkan bahwa ada laporan polisi kah? Tidak Pak. Atau ada kasus pembunuhan kah? Tidak pernah?
Jadi saudara hanya diminta untuk mengakui bahwa ini terjadi pembunuhan dan saudara sebagai pelakunya. Iya Pak. Terima kasih. Terakhir ya, saya pengen tanya pada saksi mengenai setelah ditangkap, setelah ada di Polresta, besoknya, lusanya atau kapannya pernah dikasih nggak sama penyidik? Ini kamu ditahan, ini surat penahanan kamu. Enggak Pak. Nah, oke, makasih, itu aja. Satu lagi sebelum ke yang lain, tadi saya lupa diperlihatkan. Saudara tidak pernah diperlihatkan ada surat penangkapan seperti ini, tidak pernah ya? Tidak pernah Pak. Tidak pernah ya? Dan tidak pernah ada diberikan itu ya? Tidak pernah Pak. Satu kali lagi sekali saya bertanya untuk memastikan, jadi saudara tidak kenal yang namanya Dani, Tidak Pak. Andi, Tidak. Peggy alias Tidak, Pak. Perom, tidak pernah? Tidak. Saudara pertama mendengar nama itu dari siapa? Enggak tahu Pak. Saya tidak tahu muncul nama-nama itu, saya tidak tahu. Padahal ada di BAP saudara nggak tahu ya? Itu Tidak di tahu. BAP yang tanggal 1 September 2016, saudara mengakui loh perannya Peggy, Dani ya, termasuk dalam pengeroyokan, pakai apa caranya, termasuk Dani ini adalah di dalam uraikannya atau majelis saya bacakan sedikit berdasarkan BAP dari Dani. Saya bacakan yang nomor 13, pertanyaan, bagaimana cara saudara dan teman saudara melakukan pengeroyokan terhadap kedua korban dan pemerkosaan terhadap korban perempuan tersebut? Jelaskan. Pada mulanya saya dan teman-teman saya tersebut ketika sedang nongkrong di Jalan Perjuangan Blok Situnggang di depan SMP Negeri 11, tiba-tiba lewat kedua korban berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru hijau dari arah Perjuangan menuju ke arah Sumber. Teman-teman saya melihat korban, saudara Eki Rudiana, memakai jaket geng ekstasi. Lalu teman saya, saudara Dani dan Andika, mengajak saya dan teman-teman saya lainnya untuk mengejar kedua korban tersebut, sehingga saya dan teman-teman mengejar kedua korban dengan mengendarai sepeda motor. Yang mengejar kedua korban adalah saya mengendarai sepeda motor saya sendiri, pakai sepeda motor Yamaha Fiction. Saudara Sudirman berboncengan dengan saudara Dani menggunakan motor Mio hitam. Saudara Supri berboncengan dengan saudara Jaya mengendarai motor Yamaha Mio biru. Saudara Eko mengendarai motor Satria Fu sendirian. Saudara Andika berboncengan dengan saudara Peggy menggunakan motor Honda Vario. Dan saudara Andi mengendarai motor sendirian pakai motor Yamaha Fiction merah, dan saudara Eka berboncengan dengan saudara Saka memakai motor Mio merah. Setelah sampai di jembatan layang, jembatan tol Talun, kedua korban dipepet oleh saudara Eko sehingga keduanya berhenti. Lalu korban saudara Eki Rudiana dikeroyok atau dipukuli oleh saya dan teman-teman saya secara bersama-sama di atas jembatan layang lalu disekap. Kemudian saudara Eki Rudiana dinaikkan ke motor yang dikendali oleh Andika dan Peggy membawa, sedangkan korban yang perempuan dibonceng oleh Eko kemudian dibawa ke Perjuangan Blok Situnggang, masuk ke gang, lalu dibawa ke tanah kosong belakang showroom mobil, sedangkan sepeda motor milik korban dibawa oleh saudara Dani ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut saudara Eki Rudiana dikeroyok, dipukuli kembali oleh saya dan teman-teman saya sampai tidak sadarkan diri, sedangkan korban perempuan dipukul oleh 3 orang teman-teman saya, yaitu saudara Andika, Peggy dan Dani. Kemudian korban perempuan saya lewat, kemudian perempuan tersebut disabet pakai samurai oleh saudara Andika pada bagian punggung. Ada seorang teman lagi yang melempar korban dengan batu terhadap korban, berikut motor milik korban dengan cara saudara Eki Rudiana dinaikkan di atas motor dibonceng oleh saudara Andi dan Dani, sedangkan motor korban dibawa oleh saudara Andika, sedangkan korban perempuan dibawa oleh saudara Andika dan Peggy, diikuti saudara Eko yang mengendarai motor Satria Fu. Lalu kedua korban ditaruh di tengah jalan di atas layang, berikut sepeda motor milik korban supaya kedua korban terlihat seperti habis kecelakaan. Lalu keduanya ditinggalkan oleh teman-teman saya.
itu di penjelasan saudara di BAP tanggal 1 September 2016 di Polres Cirebon. Apa itu betul kejadiannya? Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Jadi kejadian sebenarnya adalah saudara ada di warung Warung Bu Nining, Pak. pada kejadian itu. Iya, Pak. Padahal di sini peran saudara Dani dan Andi itulah yang membawa tubuh korban Eki ya dari tanah kosong ke flyover sesudah dilakukan pembunuhan, dilakukan penusukan dan pengeroyokan di tanah kosong tersebut menurut cerita ini. Saudara tidak kenal namanya Dani dan Andi. Tidak kenal. Yang sekarang ini pun belum tertangkap. Tidak kenal. Entah di mana rimbanya. Saudara tidak kenal. Tidak tahu. Sedangkan korban Vina menurut cerita ini di dalam BAP adalah dibawa oleh Peggy salah satunya dan saudara Eko. Eko ada menjadi salah satu terpidana, tetapi Peggy juga sampai hari ini masih menjadi DPO. Saudara tidak kenal? Tidak kenal. Cukup majelis. Udah lanjut yang gue. Terima kasih ya saudara saksi. Pada saat hari Senin yang lalu, saksi juga hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kita mendengarkan pendapat jaksa soal itu. Yang beberapa hal soal dalil-dalil memori kita, memori pemohonnya. Saya ingin tanyakan, saksi pernah nggak dengar istilah gerasi? Dulu kami itu Istilahnya aja, artinya gerasi tahu? tidak tahu, Pak. Oh nggak tahu. Masalah hukum garasi itu tidak tahu. Oh nggak tahu ya. Tidak tahu. Pernahkah termohon saksi itu mengajukan gerasi? Jadi pernah waktu itu karena kami tidak tahu harus bagaimana untuk menjalankan supaya kita bisa cepat pulang. Karena kami semua orang awam. Jadi yang saya tahu itu cuma berkelakuan baik. Saya bisa tunjukkan di situ di lapas dan pada suatu itu kita ada sosialisasi kalapas itu yang hukuman seumur hidup dan hukuman mati itu kita dikumpulin, Pak, di aula. Di situ kita kasih penjelasan yang udah ngurus, dikasih pemberitahuan terima atau enggaknya. Di situ kita baru tahu. Jadi ceritanya sampai saksi itu menandatangani bisa diceritakan seperti apa prosesnya? Prosesnya makanya itu setelah kita tahu soal ngurus garasi itu yang bisa menolong kita buat bisa pulang. Makanya kita ngajuin semua, Pak. Di situ mau coba ngajuin yang tidak tahu kalau itu bisa memberatkan saya tidak tahu, Pak. Karena di situ saya baca itu di situ kita harus mengakui, menyesali. Sedangkan saya apa yang harus saya sesali? Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Tapi walaupun dalam hati, jujur paling dalam saya itu menolak untuk itu. Tapi saya berpikir mau gimana lagi? Mungkin ini jalan satu-satunya yang bisa nolong kita pada saat itu. Makanya kita tanda tangan, Pak, di situ. Di situ saya tidak tahu kalau itu bisa memberatkan kita. Saya tidak tahu. Yang memberikan penjelasan tentang gerasi itu kepada saksi siapa dan seperti apa penjelasannya? Kita itu kalapas, Pak. Kalapas, jadi ada sosialisasi gitu, Pak. Tentang apa sama hukuman seumur hidup sama hukuman mati, Pak. Itu kita dikumpulin semua, Pak. Begitu. Dan kita kasih tahu. Mulai dari situ kita tahu, Pak. Maksud dari gerasi itu apa, Sok? Menurut kalapas saat itu? Bisa mengurangi hukuman kita, Pak. Oh. Itu aja, Pak. Itu aja. Jadi atas dasar itulah saudara saksi menandatangani. Iya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Satu lagi,
karena ini terkait kepada pasal 340 dan ini berencana, saya ingin mempertanyakan dulu. Saudara saksi kenal nggak dengan saudara Rivaldi? Tidak kenal, Pak. Kapan saudara mengenal saudara Rivaldi? Setelah pas di Polresta itu Pak, pas siang Pak, jam 2. Pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa saudara kenal dengan yang namanya Rivaldi? Tanggal 1 Pak. Sebelumnya sama sekali tidak pernah kenal? Tidak tahu dan tidak kenal. Tidak pernah tahu? Tidak tahu. Kenapa beliau bersama-sama dengan saudara? Awalnya tidak tahu Pak. Terima kasih Majelis. Cukup? Mau satu? Boleh, sila terakhir ya. Izin menambahkan yang mulia, saksi pada tahun 2016, apakah saksi pernah diperiksa di persidangan seperti ini? Dihadirkan Pak. Dihadirkan, didengarkan nggak keterangannya? Keterangan siapa? Keterangan seperti ini, seperti saksi sekarang? Tidak Pak. Tidak pernah? Tidak Pak. BAP yang di kepolisian itu tidak pernah saksi jelaskan di persidangan tahun 2016. Yang BAP yang mana Pak? BAP yang di kepolisian tersebut, ya, dan di Polda, apakah saksi pernah diperiksa sebagai terdakwa pada saat itu? Kalau nggak saya ingat saya yang dibaca itu cuma BAP yang di Cirebon Kota Pak. Hanya dibacakan? Iya Pak. Tidak ditanya-tanya seperti ini? Tidak Pak. Apakah saksi membantah keterangan 2016? Membantah ya. Nah sekarang, tahun sekarang ini PK, apakah saksi berpegang teguh pada BAP atau sekarang, keterangan sekarang? Sekarang Pak. Terima kasih yang mulia. Cukup? Cukup. Ada satu lagi. Yang mulia, satu pertanyaan aja. Ini di dalam putusan itu ada pertimbangan seperti ini ya. Pada tanggal 17 Agustus 2016, Saudara Dadi menyebarkan SMS kepada Sudirman dan terus oleh Sudirman diketahui kepada Sakatata. Apakah pernah nggak tahu saksi ada SMS tentang rencana penyerangan? Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih yang mulia. Ya, cukup. Cukup boleh? Masih ada pertanyaan yang mau diajukan? Masih? Masih? Ya, bukan kami membatasi hak bertanya saudara. Namun pertanyaannya sudah dilontarkan, mohon untuk tidak diulang kembali. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas waktu yang diberikan kepada termohon. Saudara Hadi, saudara saksi, apakah dengan Jaya, kemudian Supriyanto, dan juga Sudirman ini memang satu kampung Pak. Satu kampung. Sudirman itu tangga saya Pak. Jadi satu RW lah ya. Iya. Satu RW. Baik. Apakah semua keterangan yang saudara jelaskan tadi dengan lengkap itu juga pada waktu saudara memberi keterangan persidangan pada waktu itu juga sama seperti yang saudara sampaikan pada hari ini? Yang di Polda. Sewaktu persidangan tahun 2016 atau 2017, apakah ketika saudara menjadi saksi maupun sebagai terdakwa, keterangan saudara ini semua saudara terangkan seperti ini juga? Saya nggak pernah menangani seperti ini Pak. Baik. Alasannya kenapa saudara? Ya, saya waktu dulu tidak pernah bisa ngomong seperti ini. Apakah waktu itu di persidangan ada pengaruh atau mohon maaf tekanan dan lain sebagainya di ruang sidang, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi intinya saudara tidak menerangkan seperti yang saudara jelaskan tadi. Iya. Yang katakanlah mohon maaf ya, dipukul pakai tidak. kaki. Tidak ya. Tidak bisa memberikan alasan.
Atau alasannya apa? Nggak apa-apa, silakan. Lupa saya, Pak. Lupa ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya melanjutkan pertanyaan rekan saya tadi. Apakah waktu di persidangan saudara pernah dipukul juga oleh jaksa? Tidak. Tidak pernah ya. Pernah diancam oleh hakim? Tidak. Tidak pernah ya saudara ya memberikan keterangan. Karena apa yang saudara jelaskan tadi di dalam pertimbangan ini, memang ketika bersidang saudara mencabut yang di BAP tadi. Iya. Benar ya? Benar. Benar. Baik. Apakah ketika yang dipukulin di Polres dan lain-lain tadi, ketika di Polda juga saudara dipukul lagi? Seingat saya tidak, Pak. Tidak ya, sampai persidangan tidak pernah ya? Iya, Pak. Baik, tidak pernah. Kemudian waktu itu kan saudara sudah pada akhirnya di persidangan didampingi oleh penasehat hukum. Siapa waktu itu yang mendampingi? Apakah sama dengan yang di Polda tadi, Pak Yogi? Kalau saya mengikuti tadi. Iya. Pak Yogi ya. Iya, Pak. Apakah sudah ada upaya saudara melaporkan pemukulan yang di penyidikan tadi melalui peradilan? Saudara mengetahui? Seingat saya waktu itu di Polda itu ada anggota Propam. Ada anggota Propam. Kemudian? Ya suruh ngejelasin, suruh yang luka-luka apa. Itu kita difotoin semua. Apakah ada tindak lanjut setelah itu? Kurang tahu, Pak. Tidak tahu ya. Baik. Dari saya cukup yang mulia untuk menjadi catatan saja bahwa apa yang disampaikan tadi telah menjadi pertimbangan di dalam putusan perkara akuo. Terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup. Baik. Saksi ini selesai ya keterangannya. Sudah cukup ya? Cukup. Baik. Keterangannya dari apa namanya? Hadi ya? Siap. Rivaldi, Esko, apa? Hah? Eka Sandi. Jaya sama Supriyanto.